Perkenalkan, saya Hafid Endi Yusuf dari SMA Negeri 1 Nalum Sari Jepara, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru itu harus menuntun, artinya guru memberikan kebebasan kepada siswa, tetapi dalam proses belajar, guru tetap memberikan arahan, memberikan batasan agar anak sesuai dalam jalurnya dan agar anak selamat dan mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian berpihak kepada murid. Di sini pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang murid. Pendidikan harus melayani apa kemauan murid itu, mencukupi kebutuhannya agar dalam proses pembelajaran siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Budi pekerti. Di sini lingkungan keluarga sangat berperan penting karena pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama kali yang diterima oleh anak. Budi pekerti itu merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, sikap atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kita semua sudah tahu mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di sini artinya di depan memberikan contoh. Guru harus bisa memberikan contoh, tauladan, dan panutan kepada murid-muridnya. Ing Madyo Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru harus terus berupaya memberikan dorongan, memberikan motivasi, arahan kepada murid untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Berarti pendidikan yang berpihak kepada murid adalah pendidikan yang menuntun untuk tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan yang berpihak kepada murid juga diartikan sebagai kemerdekaan dalam belajar. Guru memberikan kebebasan dalam proses pembelajarannya. Guru dapat memfasilitasi murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, agar mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bahagia dalam proses pembelajaran, tidak tertekan dalam proses pembelajaran, dan akhirnya mampu mengembangkan potensi bakat yang dimiliki secara maksimal. Seperti tergambar pada ilustrasi berikut ini, mendemonstrasikan hasil penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita bisa melihat di sini ada seorang pendidik yang dia mendidik murid-muridnya sehingga dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, murid merasa senang,
murid merasa bergembira, tidak ada tekanan sama sekali karena semua proses pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat murid itu. Dan akhirnya dia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, mengembangkan bakat yang ada pada dirinya, sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten dan tercapai segala tujuan dan cita-citanya sesuai dengan bakat dan potensinya. Ada yang menjadi seorang atlet, menjadi penyanyi atau seniman, menjadi seorang dokter, menjadi seorang polwan abdi negara, dan atau menjadi seorang pelukis atau seniman. Itu berarti dalam proses pembelajaran ternyata bisa mengembangkan potensi bakat dan sesuai dengan minatnya sehingga cita-citanya dapat tercapai. Itu tadi merupakan demonstrasi hasil penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai proses pembelajaran yang berpihak pada murid, contoh penerapannya yang pertama, dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode yang bervariasi. Kemudian menjalankan program-program ekstrakurikuler, di antaranya kepramukaan, ekstrakurikuler berhubungan dengan seni, kemudian ekstrakurikuler berhubungan dengan olahraga. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ada proyek profil pelajar Pancasila. Itu juga mengembangkan bakat dan minat serta potensi murid-murid. Kemudian gerakan literasi sekolah, kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Itu tadi contoh penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang terakhir, mengenai tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program-program yang sudah dicanangkan diselenggarakan di sekolah. Untuk solusinya, kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru harus selalu memberikan arahan dan tuntunan kepada murid untuk mengikuti, untuk menambah motivasi sehingga dia dapat aktif mengikuti program-program yang diselenggarakan di sekolah. Tantangan yang kedua adalah tuntutan hasil belajar yang tinggi karena masih ada KKN, kemudian kriteria kenaikan, kriteria kelulusan. Untuk solusinya di sini, karena ini berpihak kepada murid, kita harus menyesuaikan dengan kompetensi siswa atau kompetensi murid itu. Tantangan yang ketiga adalah pergaulan bebas. Di sini sangat-sangat bahaya, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Untuk solusinya, kita selalu memberikan pengertian mengenai pergaulan bebas. Kita berikan pengetahuan mengenai bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, yaitu teacher center. Solusinya, kita harus menggunakan model, metode, strategi pembelajaran yang berbasis student center atau berpusat kepada siswa. Itu tadi demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat kepada murid. Terima kasih, semoga apa yang saya paparkan ada manfaatnya. Sekian dari saya, salam guru penggerak.